menyediakan pengampunan atau penebusan dosa. Jadi yang manusia lakukan adalah begitu dia sadar dia tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, dia itu harusnya datang kepada Kristus, percaya, minta pengampunan, bilang, ya Yesus, kau sudah menggantikan aku, menebus dosaku, sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, tolong ampuni aku, seperti itu. Nah, kita orang Kristen itu melakukan hal itu semua. Sudah yang namanya orang Kristen yang benar-benar pasti dalam satu titik dalam hidupnya, satu saat dalam hidupnya pasti sudah pernah melakukan hal itu. Nah, pada saat itulah Allah itu memberikan kebenaran Kristus kepada kita. Jadi bahasa teologisnya itu kita diberikan kebenaran Kristus dikenakan kepada kita, bukan kebenaran kita sendiri sebagai manusia berdosa yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Jadi Allah itu melihat kebenaran anaknya, bukan kita lagi, bukan saya lagi, tapi memandang kepada anaknya, gitu loh. Baru Allah itu bisa menerima kita masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Paulus itu dia benar-benar rasul, dan dia itu dipilih oleh Yesus sendiri, itu ada di Kisah Rasul 9. Kalau misalnya dia itu berbohong, kan bisa misalnya dia berbohong, itu rasul-rasul tidak akan menerima dia, Pak. Karena orang Kristen zaman itu, terutama rasul, tahu Paulus itu sangat membenci orang Kristen. Jadi ketika Ananias itu disuruh mencelikkan mata Paulus, Ananias pun takut, tapi kan itu perintah dari Tuhan. Nah, Ananias tetap datang kepada Paulus, dicelikan matanya. Lalu Paulus itu diterima baik oleh rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus, Yakobus, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang dia sudah benar-benar sungguh bertobat. Jadi nggak masalah. Semua manusia dari sejak lahir itu semua pasti memusuhi Tuhan. Nah, ketika dia bertobat, baru dia bisa tidak menjadi musuh Tuhan lagi. Nah, itu dia akan diberikan hati yang baru yang tidak memusuhi Tuhan. Jadi nggak masalah Paulus itu begitu, selama dia masih ada selama ada pertobatan yang sejati dalam hidupnya, dan itu terbukti dia ceritakan di dalam Kisah Rasul 9. Sudah. Baik, gini. Saya ingin mengerucutkan diskusi kita ini biar lebih memberi edukasi ya. Tadi saya membawa narasi di Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ya harus kembali kepada kitab Daniel dong. Pembinasa keji menurut Nabi Daniel itu adalah dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Hukum Taurat itu adalah hukum yang disampaikan Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa selamat. Begitu juga kata Quran dalam surah Al-A'raf ayat 145. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa hidup. Nah, sedangkan Paulus berkata dalam Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu adalah kotoran, tinja, sampah. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Tuhan itu adalah kotoran, sampah, skubalon? Siapa yang mengajari Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah? Silakan. Oh ya, Filipi ya. Ya. Filipi 3 ayat 8. Bukannya ya, itu maksudnya dianggap rugi. Skubalon itu ya, bahasa Yunani. Skubalon artinya sampah, tinja atau kotoran. Nah, siapa yang mengajarkan Paulus? Makhluk apa yang telah merasukinya? Ingat, di dalam nubuatan Yesus terhadap orang yang bertobat lalu menjadi pembinasa keji, di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Pak Yesus di situ?
Ada orang bertaubat, iblisnya keluar. Iblis yang keluar ini ke padang gurun memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali kepada orang yang bertaubat ini. Dan setelah orang ini bertaubat, masuk kembali iblis menjadi 8 iblis di dalam tubuhnya. Dan ada oknum yang mengatakan ada iblis di dalam dirinya untuk menggojo dia. Nah, itu nubuat dan sudah digenapi. Dan kalau kita lihat pengakuan Yesus Giliran saya ngomong, saya baru satu patah kata, kamu udah ngomong panjang lagi. Ya sudah, aku Ngomong dulu bertanya, ya. berarti tolong dijawab berarti. Ibu boleh menjawab panjang lebar, silakan. Tolong, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Tuhan yang menyelamatkan Bani Israel itu ternyata adalah kotoran sampah? Silakan. Ini justru Paulus di Filipi itu dia memberitahu bahwa dulu dia adalah pelaksana hukum Taurat yang amat ketat. Menurut pikiran dia tuh, wah, saya tuh udah bagus banget deh dalam melakukan tuntutan hukum Taurat, ya. Karena dia itu kan dari orang Ibrani asli kan. Di ayat di Filipi 3 ayat 5 dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jemaat ini maksudnya orang Kristen. Dan Panjang Paulus tapi itu harus bilang, Ibu maaf harus mengarah kepada pertanyaan. Silakan. ya. Dan Silakan. nah, ini tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Menurut Paulus dia tidak bercacat. Nah, itu Paulus buta ya dulu ya. Nah, tapi sekarang setelah pertobatannya dia itu melepaskan hal itu semua. Karena apa? Dia tahu bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, ya. Jadi setelah Paulus tahu dan sadar siapa Yesus Kristus itu, bahwa dia mati itu sebenarnya itu melakukan hal yang Paulus dulu pikir dia bisa lakukan, setia melakukan hukum Taurat ini itu segala macam, berusaha tanpa cacat celah. Begitu dia sadar kenapa Kristus itu datang dan mati, nah dia lepaskan itu semua. Dia tahu itu nggak ada gunanya. Pertanyaan Justru yang saya, harus Bu, dia pegang adalah ada host iman nggak? kepada Kristus. Silakan, Kanita, gantian Kanita. Bukan. Pertanyaan saya, tolong pertanyaannya dikasih agak ruang, nyambung, saudari. ya. Iya. Belum mengarah ke bukan. jawaban. Belum mengarah ke Siapa jawaban. yang membisikkan Paulus mengatakan hukum Tuhan yang menghidupkan justru sebagai kotoran? Siapa yang mengajarkan Paulus demikian? Itu pertanyaan saya. Otomatis ada dalam pikiran kita sendiri, Pak. Kita buang sesuatu hal yang tidak ada guna. Kalau misalnya Bahkan, udah kita tahu ada hal yang lebih bagus, yang lebih yang sempurna, itu kan kita kan mau ambil yang sempurna itu kan. Yang hukum yang lama ya kita buang karena nggak ada guna, nggak bisa menyelamatkan. Itu maksudnya Paulus. Hukum Tuhannya ini menghidupkan. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, Ulangan 6, ajarlah anakmu, cucumu, keturunanmu pada saat dia berjalan, berdiri, tidur, baring, duduk. Ajarlah mereka, bahkan tuliskanlah di pintu-pintu kalian. Itu agar kalian hidup. Yesus mengatakan itu juga. Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Matius 5 nomor 19. Paulus justru mengatakan bahwasanya tiket untuk mendapatkan hidup kekal itu adalah sampah, tai, tinja, skubalon. Nah, pertanyaan saya, ini Paulus mendapatkan bisikan dari siapa? Tuhan memberikan bisikan kepada Musa berupa Torah hasilnya. Yesus menerima kemudian bisikan dari Bapa berupa Injil jadinya. Paulus mendapatkan bisikan dari mana? Terdapat 13 kitab jadinya. Pertanyaan saya itu, kalau Tuhan meneguhkan hukum-hukumnya dalam hukum Torah, Yesus sebagai duta Tuhan, utusan Tuhan meneguhkan hukum Torah, Paulus ini siapa? Mengatakan hukum Tuhan yang menyelamatkan dan menghidupkan ini sebagai tinja. Dapat ilmu dari mana Paulus ini, Bu? Silakan.
Ya, di perjanjian lama itu hukum Taurat diberikan tapi tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Tujuannya kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu menunjukkan Nggak bisa dosa itu jawab ini. apa. Lalu menunjukkan standar kekudusan Allah, ya. Lalu menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Jadi kalau misalnya orang-orang Israel itu melakukan upacara penembusan dosa zaman perjanjian lama, itu harus mereka tahu nanti akan ada yang lebih yang sempurna yang akan datang, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Harusnya itu gitu loh. Nah, dan kalau yang Kristusnya sendiri sudah datang, ya yang Bu, pertanyaan Bu, jawab. Pertanyaan saya, Ibu, siapa yang ngajarin Paulus menghujat hukum Tuhan? Mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja. Siapa yang mengajarkan Paulus Yesus itu? sendiri, kan Yesus angkat dia sebagai rasulnya. Yesus yang mana yang mengajarkan membuat Yesus yang mengatakan memanggil Paulus menjadi rasul di Kisah Rasul 9. Nah, Yesus yang mana dulu? Kalau Ketika Yesus Paulus itu ada di mana tadi? Ada di kitab apa? Filipi kan? ya Ya kan? Filipi 3 ini. Kan? Nih kalau Filipi kamu baca 3. nih ya, Filipi 3 ya. Ini kan Filipi 3 surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa kata pembukaannya? Dari Paulus dan Timotius, hamba Yesus Kristus. Nah, Yesus yang mana? Kalau Yesus hamba yang Yesus Kristus. Ibu. Jadi dia menulis di bawah otoritas dari Yesus Kristus. Gitu loh. Yohanes 17 nomor 8, Ibu. Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman yang diterima murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit mengatakan hukum Tuhan itu Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti yang datang menyampaikan firman kepada Paulus bukan Yesus. Saudara Love, thank you. Gini ya. Ya, silakan. Kita orang Kristen tahu bahwa semua penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan ada ayat yang menyatakan bahwa semua yang ditulis ini sudah cukup untuk mengantar manusia kepada keselamatan. Jadi Alkitab ini sudah cukup. Dan masih ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi kalau itu dibuat atau ditulis, itu buku satu dunia itu juga nggak bakalan bisa cukup untuk memuatnya. Iya, pertanyaan saya, Jadi Ibu. kalau Bapak menuntut, harus Paulus ada begini, harus ada Ya, begitu. Yesus kan Ya, nggak sebagai bisa, penyampai Pak. Tapi firman. Yesus- kalau dipelajari keseluruhan Alkitab itu akan menuntun, akan membuat kita paham bahwa Apa yang mau tak ada dipelajari di Bible keselamatan. itu? Tidak ada keselamatan Selain menghina dari para hukum nabi, Taurat. menghina Tuhan, apa yang mau dipelajari di Bible? Itu kan menghina Tuhan itu, Bu. Dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang menjadi sumber keselamatan Bani Israel adalah tinja, sampah, kotoran. Itu penghinaan. Sekarang pertanyaan saya, seketika Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan, Yesus Bukan sudah menamakan. penghinaan. Jangan anggap selalu kata-kata seperti itu penghinaan, tergantung dari Mengatakan motivasinya. ucapan Pak Prabowo itu sebagai tinja itu hinaan. Apalagi ucapan Tuhan. Karena yang benar, yang sejati itu sudah datang. Nah, Siapa jadi, yang sejati yang Anda maksud? Yesus Sedangkan Kristusnya sudah datang. Yesus Jadi yang melakukan mana? hal itu, Di mana, melakukan saudariku? hal-hal seperti Di mana, itu saudariku, seharusnya Yesus mengajarkan tidak ucapan ada itu? guna. Di mana Yesus mengajarkan ucapan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja? Di mana Yesus mengajarkan itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, mana? Mana penyampaian Yesus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja? Mana? Ada? Nggak ada kan? Paulus menulis suratnya nanti di tahun 50 mulai. Siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50 itu? Sedangkan Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Dan tidak pernah Yesus mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Musa adalah tinja. Siapa ini? Pembinasa keji, bukankah dia? Kalau dia bukan pembinasa keji, berarti derajat dia lebih tinggi daripada Yesus anak Maria. Kenapa? Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan yang dibekali dengan mukjizat tidak pernah terlontar dari mulutnya, bahkan pikirannya sekalipun, kalau hukum Tuhan yang datang kepada itu adalah tinja. Coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 2
Yohanes 2 nomor 29. Apa yang disampaikan di sana? Apa yang Yesus sampaikan kemudian ketika dia bercerita tentang dirinya? Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Berkenan tidak Tuhan kalau ada orang mengatakan hukum-hukumnya itu adalah tinjak sampah? Berkenan nggak Tuhan? Kira-kira deh. Berkenan nggak Ya, Tuhan? Ayo. Artinya itu sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh dipertahankan lagi gitu loh. Ngapain Oh, berarti dilakukan Paulus hal lebih layak itu? Anda tuhankan kalau begitu. Sedangkan Yang layak contoh nih, adalah Yesus Kristusnya. Kan ya dia bilang Yesus kan, yang mana? pengenalan Yesus di- yang mana? Karena Yesus yang pengenalan mana? ayat 8 kan? Segala Yesus sesuatu yang mana, kuanggap Ibu? rugi. Karena Yesus yang pengenalan mana? akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oke, berarti Paulus sudah kedatangan Pak Yesus yang adalah bukan anak Maria. Karena seluruh murid Yesus, di dalam ucapan Yesus itu sendiri, tidak ada satupun di antara mereka murid-murid Yesus yang asli menganggap Yesus itu Tuhan. Siapa kata? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya telah menerima segala firman dari Yesus yang berasal dari Sang Bapa, dan muridnya percaya Yesus rasul, utusan Tuhan. Sedangkan Paulus ketika kedatangan sosok Yesus, katanya Yesus adalah Tuhan. Mana yang betul? Pengakuan Yesusnya atau pengakuan Paulusnya? Dan ingat, di antara Yesus dan Paulus ada Yesus palsu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi kalau kita melihat Ibu, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, Matius 24 nomor 15 itu, di Daniel jelas sekali dikatakan, dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan hukum Taurat itu menghidupkan. Hukum Taurat itu mensucikan. Hukum Nah, Taurat itu nggak ada itu hubungannya dengan Paulus, Matius. Kan tadi saya udah bilang. Lalu yang dinubuatkan oleh Daniel ini siapa? Yang menentang yang maha tinggi. Yang mengatakan hukum yang maha tinggi itu sampah tai, itu siapa? Itu kalau nggak salah bicara mengenai kejatuhan Yerusalem deh. Nggak ada hubungannya dengan Paulus. Itu nggak bicara Kejatuhan mengenai Paulus. Yerusalem itu kaitannya dengan Paulus juga. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang ya, tadi kapan kan kebangkitan? dibilang ya. Saya tolak mentah-mentah ya tadi ya klaim yang Oke, tadi. begini Ibu. Ya, Ibu tadi silakan kan Anda dibilang, berbicara. Murid Yesus Silakan tidak Ibu ada yang berbicara percaya setelah Yesus ini. adalah Allah. Setelah ini silakan Ibu berbicara. Adakah Yesus menentang hukum Taurat? Kalau ada, tolong tunjukkan dalil. Dan bandingkan dengan pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja. Ayo, berikan satu data dari pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Itu tertulis di mana? Seorang Yesus yang adalah lahir tanpa ayah, dia adalah penginjil, dia adalah rabi, dia adalah anak Tuhan katanya, tidak pernah berani mengatakan itu. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini jangan kaget ya Bu ya. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan kaget. Baca nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Hukum Taurat itu apa? Hidup kekal kan? Kenapa Paulus mengatakan hidup kekal itu adalah Justru sampah? hukum Taurat buntutnya adalah maut, ujungnya maut karena nggak bisa Kata melakukan siapa? hal itu. Nah ini, saya tanya, kata siapa hukum Taurat itu maut? Galatia 3. Nah, Paulus berarti kan? Lagi-lagi Paulus kan? Sama, Paulus aja yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Paulus juga yang mengatakan Ini ya. hukum Taurat itu dosa. Ini ya, karena semua Silakan. orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau Kata hidup siapa? di bawah pekerjaan hukum Taurat berada Kata di bawah siapa? kutuk.
Kata Sebab siapa? ada tertulis, Kata terkutuklah siapa? orang yang tidak setia melakukan Kata segala siapa? sesuatu Ibu, yang kata tertulis siapa, Bu? dalam Kata hukum siapa, Bu? Taurat. Ya, itu Ulangan ditulis 30. oleh Paulus di Galatia. Paulus lagi kan? Nah, Paulus lagi. Sedangkan Tuhan Kalau kamu sendiri baca mengatakan, ya, Ibu. Galatia Ibu. 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga Tapi bukan karena? oleh seorang manusia, melainkan berarti bukan oleh Yesus. Kristus. Berarti bukan Melainkan oleh Yesus. Yesus Kristus. Berarti Loh, bukan Yesus ini yang asli. Galatia Yesus 1 yang ayat asli 1. manusia atau bukan? Yesus yang asli Melainkan manusia atau oleh bukan? Yesus Ibu, Kristus. Tadi kan saya Ibu, udah bilang, Yesus kalau yang orang Kristen harus Ibu, percaya Yesus sebagai manusia dan juga dia adalah Allah. Dua-duanya berarti itu Ibu harus bukan ada. pengikut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Ada nggak Yesus mengatakan aku Tuhan? Untuk hidup kekal. Ada nggak, Bu? Sedangkan di dalam kajian yang diajarkan oleh Yesus di sinagoge, coba Anda baca Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu kata Tuhan. Itu kata Musa alaihissalam. Dan itu juga diajarkan kemudian oleh Yesus alaihissalam kepada Bani Israel. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau hukum Taurat itu, sabar Bu. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah. Sedangkan Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 nomor 50. Saya Mana yang yakin Anda Yesus ikuti? kalau misalnya ditanya sekarang, dia akan menjawab ya memang hukum Taurat adalah sampah. Tapi Di mana? Tid- Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gini loh, Ya kamu Allah, nggak ya bisa Karim. memaksakan pikiran kamu. Saudara jangan harus ada memfitnah tulisan Yesus. ini. Saudara harus ada jangan tulisan memfitnah ini baru. Yesus. Nggak bisa. Saudara jangan memfitnah. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Anda ngarang bebas? Kenapa Anda ngarang bebas? Yesus tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, itu seringkali. Nah, terus kenapa Anda bebas berkata apa saja? Itu sebenarnya apa? Menunjukkan betapa eratnya Betapa dan erat. betapa samanya dia dengan Allah Bapa yang Ya mengutusnya. ampun ya Allah ya Karim. Kalau pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 nomor 9, aku hanya berkata seenak perutku, maka semua akan terjadi. Baca Yesaya 55 nomor 11. Aku Tadi, memberi perintah. Bang Suma juga Aku bilang, bebas mengatakan murid apa Yesus- saja. Murid Yesus Kalau- katanya tidak ada yang mengakui Yesus adalah Allah. Itu salah besar ya. Lah, Yesus sendiri mengatakan surat apa? Yohanes ditulis, Yohanes 1 ditulis oleh Yohanes. Yohanes kan muridnya Yesus. Karim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saudariku, Yesus datang menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, kita kunci itu. Berarti Yesus ini adalah orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia katakan bahwasanya hukum Tuhan itu adalah sampah. Saya boleh dong bertanya kepada saudari ini. Ini Yesus mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan dia katakan hukum Tuhan itu adalah hidup kekal. Kenapa tiba-tiba Paulus mengatakan itu adalah sampah? Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus yang asli sudah menamatkan pengajarannya kepada muridnya Bani Israel. Yesus yang asli mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus yang mana ini yang datang mengatakan, hei Paulus, ya paman, hukum Taurat itu adalah sampah lu. Kan Yesus sudah mengatakan tadi, Ibu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Ada datang benar-benar tahun 50, datang kepada Paulus, akulah Yesus. Lalu memerintahkan kemudian Paulus mengajarkan orang-orang melakukan agama Kristen. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Yudaism. Jadi ada dua Yesus. Yesus Yudaism, Yesus Kristen. Ya kalau gini ya, kalau semua omongan Paulus itu
tidak dipercaya, ya nggak usah ngomong lah dengan orang Kristen, karena orang Kristen itu percaya Paulus adalah rasulnya gitu. Nah, karena Yesus yang asli mengatakan sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen, betul. Karena Yesus palsu sekelompok dengan pengikutnya, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Saya nggak salahkan Ibu, saya cuma menggeliti akal sehat Ibu. Yesusnya meminta waspada kepada penyesat yang datang. Karena kalau penyesat yang datang, dia akan membantah firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Tuhan mengatakan bahwasanya terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Utusan Tuhan berkata bahwa hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Tiba-tiba muncul Paulus, kedatangan oknum mengaku Yesus, mendirikan sebuah sekte bernama Kristen. Ini ya, Pengikutnya saya menentang bacain ajaran dari Tuhan. Kisah Rasul, Gitu. Kisah Rasul 13 ayat 39. Ya. Dari 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Artinya bicara mengenai Yesus ya. Dan ayat 39, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa itu adalah hukum Taurat. Jadi kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat, ya langsung dosa di mata Tuhan. Sekarang begini, saudari, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk semua manusia ya. Nah, inilah. Ini di sini. Letak kesalahannya itu di situ. Hukum Taurat itu hukum Tuhan yang diberikan kepada Bani Yakub, bukan kepada semua manusia. Di sini letak kesalahannya. Karena saudara, itu tadi yang saya katakan di awal, Kristen ini terlahir menjadi Kristen sampai mereka Nah, karena gini, tidak secara langsung diberikan kepada orang Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu mereka juga memiliki hati nurani sehingga mereka bisa paham, oh kalau melakukan hal misalnya berzina itu dosa, pasti ada hati nurani yang menegur gitu loh, tapi tidak bisa sempurna, jelas seperti tahu sekarang jangan begini, berzina. Nah, sekarang begini. Ketika hukum Tuhan itu datang, itu mengikat kepada siapa hukum itu datang. Zina dikenakan kepada hukum zina, dikenakan kepada orang yang mendapatkan hukum zina. Jangan berzina. Itu perintah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel ada nggak perintah jangan berzina? Nggak ada. Contoh, anak-anak Adam, ada nggak perintah nikah? Nggak ada. Berarti mereka berzina. Dihitung berzina sekiranya ada hukum pada saat itu. Tapi tidak dihukum zina karena tidak ada hukum datang kepada mereka. Nah, hukum zina berlaku kepada Bani Israel. Orang-orang Roma ketika mereka ingin melakukan sesuatu hubungan laki perempuan, ya itu tidak dihukum berzina. Karena hukum itu tidak datang kepada mereka. Makanya dikatakan Bani Israel umat pilihan, bangsa pilihan. Karena mereka dipilih oleh Tuhan, diberikan hukum. Di luar mau hidup seperti binatang, silakan aja. Karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Tapi ketika ada hukum zina, itu mengikat Bani Israel. Makanya lucu ketika Yesus datang, mati untuk orang Kristen. Nih, untuk orang di luar orang Israel itu ada berlaku Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak Loloskan memiliki dulu, hukum Ibu. Taurat secara naluriah melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka walaupun tidak memiliki hukum Taurat menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Artinya apa? Isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka itu turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau orang di luar Yahudi itu dia melanggar hukum Taurat, nah pasti ada oh kamu dosa nih, kamu salah. Oh nggak bisa, nggak bisa. Itu sibuk sendiri namanya Itu hukum Tuhan, itu hukum Tuhan. Nggak bisa Bu, Ibu mohon maaf nih. Nggak, kamu sebagai orang di luar Yahudi atau di dalam Yahudi, kamu melakukan hukum Taurat untuk selamat tetap tidak bisa selamat. Itu intinya. Berarti Anda melawan Tuhan dong. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang hukum Taurat itu sebagai perjanjian kekal.
kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Anda membantah Tuhan dari tadi. Nah, coba kita kupas sendiri Bukan pelan-pelan Bu, ya. perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu datang Yang yang baru, menamai perjanjian baru. Yang lama sudah tidak berlaku lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Hari ini kita mendengarkan orang mengaku pengikut Yesus dan mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Pengikut siapakah orang ini? Ya, karena kita Pengikut hidup siapa di ente bawah ini? kasih karunia. Semua orang Kristen Pengikut hidup di siapa? bawah kasih karunia penebusan Kasih Yesus di atas karunia kayu nenekmu salib. kiper. Saudaraku, di dalam kitab saudara dikatakan di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Yahudi pura-pura ngaku Yahudi atau sengaja mengaku Yahudi atau memaksakan menjadi Yahudi, dia adalah jemaat setan. Itu dalil. Maaf nih, bukan saya mengatakan, itu dalil. Orang yang bukan Yahudi tapi hidup seakan-akan Yahudi itu adalah jemaat setan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kalian hidup seakan-akan kalian dibebaskan oleh hukum Taurat? Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, hukumku yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada hak milik kepunyaan adalah ahli Bani Yakub. Yeremia 33 nomor 33 sampai 33. Perjanjian baruku yaitu hukum Taurat. Aku akan tanamkan, aku akan tancapkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak ada di situ, Sebab saudariku. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, artinya kalau hukum Taurat Itu kata siapa? menyelamatkan, Itu kata siapa? Kristus tidak usah datang, tidak Itu usah kata disalib. siapa? Itu kata siapa? Ayo, yang jujur. Itu kata siapa? Mbah Paulus lagi kan? Seingat saya Paulus, ya. Nah Tadi itu saya bilang, Paulus lagi. kalau kamu Makanya tadi di tidak awal senang saya Paulus, bertanya, ya saudariku. nggak usah ngomong Saya sama orang bertanya Kristen. kepada saudari saya ini. Siapa yang membisikkan Paulus begitu tajam sehingga membantah seluruh firman Tuhan yang datang kepada para nabi termasuk yang datang kepada Yesus? Siapa itu? Karena Oh, Yesus. Paulus itu kan Nah. dia menulis 14 kitab ya dari kitab perjanjian baru. Jadi kalau Kenapa? misalnya Bang Suma tolak Paulus ya susah, nggak bisa ngomong. Kalau Sekarang Bang Suma bukan saya terus menolak melakukan Paulus. hukum Taurat untuk Sekarang selamat, ya bukan terserah. saya Kalau menolak sih enggak. Paulus. Saya tidak Kalau saya sih menerima enggak. Udah, Paulus itu bukan karena intinya. saya menolaknya, enggak. Tapi karena saya Gini loh, seorang Pak. Muslim. Gini loh, Muslim itu kenyataan dituntut gini loh. untuk berakal sehat. Maka dengan sendirinya Paulus gugur. Karena saya Nggak dituntut masalah. untuk sehat Gini, berakal. Kalau Bang Suma mau terus melakukan hukum-hukum Allah supaya selamat itu terserah. Tapi kalau Lah, saya hukum bersandar Tuhan yang kepada datang kepada Bani saya Israel hanya bersandar untuk kepada Bani salib Israel. Kristus. Udah itu aja. Astagfirullahaladzim, Udah ya, ya saya Allah ya mau mati. Karim. Udah malam. Ya Allah ya Karim. Kalau Bang Suma menolak keselamatan dari Kristus ya nggak apa-apa, terserah. Kristus yang mana dulu? Kristus Kristus yang mengatakan mati hidup. disalib dan bangkit. Kristus yang Oh, mati disalib dan kirain bangkit. Kristus anak Maria. Kalau Kristus yang mati disalib itu jelas. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Nah, yang disalib ini berkata, akulah dia. Aku tidak mau percaya kepada penyesat. Maaf ye. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum oknum ini disalib, dia berkata, akulah dia. Maaf, aku nggak mau menyembah penyesat. Silakan Saudari Nita kalau mau istirahat. Kajian-kajian ini memang berat karena harus menggunakan Oh, nggak akal berat, sehat. nggak berat. Sebenarnya Nggak kalau berat. firman Tuhan itu harus diterima tanpa Yang mana? banyak Yang mana yang firman Tuhan? membantah. Taurat? Kalau membantah melulu itu namanya Saudari, mengeraskan hati. saudariku, yang mana yang firman Tuhan? Tauratkah atau Filipi? Tidak ada yang berat kalau sudah percaya. Enggak, yang saya ngerti tanya lah, yang karena mana yang punya firman Tuhan? Taurat atau Filipi? semua. Dari mana Anda mengatakan Filipi itu firman Tuhan? Dua-duanya. Coba Filipi juga Anda firman narasikan Tuhan. kepada saya di mana Paulus pernah kemudian menerima wahyu. Silakan. Tadi
Di Kisah Rasul 9, gimana sih? Di mana? Di mana coba? Dibilang kan, Mana Paulus Yesus menerima wahyu? sendiri. Coba. Yang Kisah para bukan Rasul 9 di mana? Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus gitu. Nih ya. Ini bicara mengenai pengalaman gini nih ya. Pengalaman Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus, betul? Ya, Saulus mengapa engkau sekarang menganiaya Yesus- aku? Jawab Saulus, Oke, siapakah oke, engkau oke. Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Tuhan yang kau aniaya. aniaya itu. Akulah Tuhan yang kau aniaya, gitu maksudnya. Ya, Berarti Tuhan bisa nianiaya. menganiaya orang Kristen atau pengikut Yesus sama juga dengan menganiaya Yesusnya. Oh begitu. Tolong Ya. tunjukkan kepada Makanya saya. Paulus tertusuk Tolong kan tunjukkan. hatinya. Astaga, aku sudah menganiaya Tuhan sendiri. Astaga. Oh mati bijak. Ah. Tolong saudari, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah menyampaikan firman kepada Paulus ketika dia mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, duluan mana Yesus menutup ajarannya dengan Paulus mengarang, Lukas mengarang, menulis Paulus bertemu dengan sosok Yesus? Mana yang duluan? Yesus menutup kurikulum pengajarannya sebagai rabi kepada Bani Israel dengan cerita ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus. Duluan mana? Ditutup itu dalam arti bahwa tidak ada wahyu yang baru, bahwa wahyunya sudah tutup, bahwa Kristus adalah segala Tuhan dan firman Juru yang Selamat. engkau berikan. Paulus itu dia tidak membawa ajaran baru. Ibu, segala firman yang engkau berikan, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada ajaran baru, Pak. Paulus itu ajarannya Ya, dengan kalau Yesus tidak sama. ada ajaran baru, pertanyaan saya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kepada ibu nih, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada. Kalau misalnya masih ada, 13 ya itu kitabnya berarti Paulus ini dari mana? menambah-nambahi. Ibu, 13 kitabnya Paulus ini dari Ini mana? ya, di ayat Ibu, di ayat 15 ya. saudariku, Tetapi firman Tuhan saudariku yang kepadanya. baik, Ini saudariku yang penegasan baik. dari Yesus, Saudariku yang baik, pengesahan dari Yesus. 13 Dengar buku ya. Paulus ini, termasuk Filipi Pergilah, yang tadi yang mengatakan sebab firman Tuhan itu adalah orang ini tinjas kubalon. Pertanyaan adalah saya, alat. itu dari mana firman-firman yang 13 bukunya Paulus ini dari mana, Ibu? Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab Ya. Paulus adalah alat Saudara-saudara, pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa Saya lain selesai serta ya dengan raja-raja dan saudari orang kita ini. Israel. Yang jelas saya sudah membimbing beliau supaya bisa waras, bisa sehat, tapi dia pura-pura gila, dia pura-pura kemudian tidak mau peduli dengan apa yang kita sampaikan, padahal ini adalah ajaran yang diasaskan dari ajaran Yesus itu sendiri, di mana Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman, tapi muncul di tahun 50 pengakuan orang mengaku bertemu dengan Yesus, menyampaikan di mana Yesus ini katanya menyampaikan lagi firman ke dia sampai dia menulis 13 buku. Yesusnya sudah menutup ajarannya segala firman yang kau berikan, tapi ada orang yang mengaku-ngaku lagi bertemu dengan Yesus dengan 13 kitabnya. Berarti ya silakan saudara pilih sendiri, pikirkan sendiri, renungkan sendiri, telaah sendiri. Apakah itu Yesus asli atau itu adalah Yesus palsu? Demikian dari saya, Bang Suma. Thank you teman-teman semuanya. Silakan. Jadi semua firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Roh Allah. Roh Allah itu Ya, adalah silakan, Roh Kudus silakan adalah Anda Allah. orang sendiri. Dan Itu pengakuan Roh- siapa? Itu pengakuan Roh siapa? Kristus juga. Itu pengakuan siapa? Di 2 Timotius. Itu siapa? Siapa yang nulis Timotius itu? Timotius. Iya, siapa? Timotius yang nulis. Siapa lagi tuh Timotius? Siapa lagi dia? Anak angkatnya apa? Paulus. Paulus. Ya, Paulus Ya, itu silakan, rasul silakan. besar, Pak. Silakan Anda berkiblat ke catatan-catatan itu. Saya berkiblat ke Yesus. Segala firman yang kau berikan Gini loh, telah aku sampaikan. dalam Kristen Dah juga ada selesai tuh kita. cabang yang namanya Advent. Dia nggak percaya, Ya. ada yang ekstrim tidak percaya Silakan, tulisan Paulus. silakan. Dan buat kami itu bukan orang Kristen, gitu ya. Ya, saya silakan keturunnya. Ibu, silakan. Ya, silakan. Makasih ya, Bu ya.
Toba nakasih puang monro rimajeng ucampa no ucampa aronu tapi dek nasau otakmu malesek gimpetoni ulummu. Turut semangatmu. Ya aku campak nih aro melamar rupa. Masolang. Masalah generasi. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin melanjutkan baik dari Islam maupun dari Kristen, waktu dan tempat disilakan. Madodong Madodong otak lama rupa. Memang syarat untuk diskusi itu harus pandai bahasa Indonesia. Ini lain ditanya, lain dijawab. Siapa yang mengajari Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Dia jawab Yesus. Buset deh, benar-benar Yesus dikorbankan. Yesus yang mana dulu nih? Kalau Yesus yang mati terkutuk dihidupkan menjadi Tuhan ya boleh lah ya. Tapi bukan anak Maria. Silakan. Ini Toko semen. Gonda Juma, izin bentar. siap. Yang di bawah follow akunku dong, 1000 aja. Akun baru masih 0 nih. Follow dulu ya. Lanjut Pak Andi. Ya. Komentari. Iya, sebelum disapa nggak bakalan dibuka mute-nya itu. Bang Tumen. Silakan Bang Tumen. Ya, hadir. Tadi ada topik itu loh. Menurut Oke, kamu bro, saya mendengarkan dari tadi. ya menurut Saya ini menjawab, nih, menurut kamu surat Paulus itu ditujukan kepada orang Indonesia atau ditujukan kepada jemaat yang khusus? Gimana? Silakan. kepada seluruh orang yang percaya Yesus, orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi yang percaya Yesus. Tapi nggak ada orang Indonesia disebut di situ disebut jemaatku di Efesus, di Roma, di Galatia, di Filipi gitu. Nggak ada disebut di Pulau Jawa. Kenapa ya? Dia belum sampai ke sini, Gimana tuh? Bang, jaraknya jauh, Bang. Paulus kan daerah-daerah di sekitar situ kan berdekatan, Bang. Bisa jalan Iya, kaki. maksudnya Bang, suratnya itu kan kepada jemaatku di Galatia. Artinya khusus ke Galatia. Nggak ada di situ kepada jemaatku seluruh alam semesta. Kan nggak ada kayak gitu. Gimana bro? Iya, belum nyampe, Bang, ke sini belum nyampe, jauh, Bang. Oh belum nyampe. Artinya ini Ya, ada saya yang jawab begitu, salah Bang, sasaran untuk nih. orang yang bukan Yahudi, yang percaya Yesus. No, Iya, enggak, ada Bang, yang untuk salah orang sasaran yang bukan sebenarnya. Yahudi yang percaya Yesus. Mbak Juma gimana nih Mbak Juma ini urusannya nih? Bukan untuk dia kok dipakai-pakai gitu loh. Iya, baik. Nah, Bang, silakan. di bawah ada bilang pelawak tuh toko mentari, ganti aja. Mau ganti siapa? Ya, Bang. Terusin Kita aja, belajar lanjut. sama-sama Bang ya. Penonton bilang toko mentari pelawak, katanya ganti aja. Mau ganti siapa? Nggak ada orang lagi. Mohon izin teman-teman. Jadi gini ya saudara. Kalau umat Islam itu kan beriman kepada kitab-kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur, Mazmur kepada Nabi Daud, dan kitab ini itu diberikan kepada nabi dan rasul di mana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Di samping itu, umat Islam itu dicerdaskan di dalam meniti kebenaran sebuah keyakinan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum
Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi Al-Qur'an mencerdaskan umat Islam dengan menyampaikan berita gaib bahwa celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjual, menjajakannya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, di sini Bung, kalau saudara Kristen ini mau jujur belajar dan belajar, bukan hanya menelan doktrin dan dogma. Kita lihat surat Paulus itu ya. Misalnya surat Korintus ini, itu dituliskan kemudian bersama dengan Sontenes, orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Kalau hari ini kita melihat itu berada di tengah selatan Yunani. Itu surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, kemudian surat Filipi ini Yesus tidak tuliskan sendiri. Dia bersama dengan anak angkatnya, bersama dengan Timotius. Mereka menuliskan untuk jemaat yang ada di munisipal Filipoi di Yunani juga. Tapi letaknya apakah dia di Yunani selatan atau Yunani utara itu kita nggak tahu. Cuman dikatakan bahwasanya di Filipoi yang ada di Yunani sana. Itu Filipi. Kemudian Kolose itu dituliskan oleh Paulus lagi-lagi bersama dengan anak angkatnya, anak didiknya, untuk orang-orang yang ada di kota kuno di Friga Utara, bagian Laodikia. Nah, ini artinya bahwa bukan untuk orang Indonesia surah itu dituliskan kemudian. Karena di situ dikatakan untuk jemaatku yang ada, untuk anak-anakku, untuk saudara-saudaraku, untuk rekan-rekanku sepelajar dan seterusnya. Sementara Galatia ini, itu ditulis untuk jemaat yang ada di Ankara Turki. Bukan untuk kita yang ada di Indonesia. Dan itu terekam baik di dalam surat-suratnya dia di Galatia. Menulis surat untuk orang-orang yang ada di Galatia, di Antarika Turki. Nah, sedangkan kalau berbicara data-data atau surah-surah yang lain seperti Filemon, Titus, kemudian apalagi Titus, Filemon, Kolose, kemudian ada Efesus, kemudian ada Tesalonika, kemudian ada kitab Timotius itu sendiri, itu semuanya Paulus tuliskan hanya untuk orang-orang yang memang ditujukan kepada mereka. Contoh, kitab Roma. Coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 7. Di situ dikatakan apa? Paulus menuliskan suratnya untuk orang-orang yang berkebangsaan Roma yang ada di bangsa Roma itu sendiri. Di situ aja coba kita lihat di Roma 1 nomor 7. Tulisan-tulisan Paulus yang berjudulkan buku Roma itu ditulis untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Tapi dibawa oleh pedagang atau juga penjajah masuk ke Nusantara kita ini. Diimanilah mereka yang tunduk kepada misionaris yang masuk ke Indonesia. Tanpa mereka dalami bahwa ternyata itu surat-surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di sana. Begitu saudaraku. Jadi boleh saya dikatakan, saya Bang Suma salah, keliru. Boleh, silakan. Yang penting ada kemudian data antitesis yang kemudian saudara Kristen bisa tunjukkan kepada Bang Suma khususnya, yang telah membawa data-data tadi. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu merujuk kepada seluruh umat manusia. Didatangkan kepada seorang manusia bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk seluruh kalian manusia. Itu Quran. Itu surah apa itu, sahabat-sahabat sekalian? Al-Quran surah Al-Araf ayat 100 berapa? 158. Nah, sedangkan Paulus ini diutus ya kepada jemaat-jemaat yang tadi. Tapi nggak apa-apa, ini adalah materi untuk kita kaji, untuk kita pelajari bersama, supaya saudara-saudara kita baik Islam maupun Kristen itu bisa mendapatkan edukasi. Silakan ditanggapi, diluruskan kalau memang dirasa keliru. Silakan. Oke, saya akan menjawab yang
Paulus bilang hukum Taurat itu sampah ya. Surat-surat Paulus ini gaya bahasanya itu diatribe, menggunakan gaya bahasa diatribe, dia menggunakan satire, sarkas, dan lain-lain. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil di luar Yerusalem, itu banyak orang-orang Yahudi diaspora yang percaya juga kepada Yesus. Tapi mereka memaksakan orang itu untuk melakukan hukum Taurat. Nah, di sini Paulus berkata seperti itu di ayat keempatnya ya, saya bacakan ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, yaitu melakukan hukum Taurat tuh, hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia dulu ketika membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia anggap itu adalah keuntungan, dia anggap adalah kebenaran. Tapi ketika mengenal Kristus, dia anggap itu semua adalah kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini gaya bahasa sarkas. Sampah itu maksudnya sudah tidak berarti. Sudah tidak harus diwajibkan lagi hukum Taurat itu. Karena Yesus sudah menggenapinya. Jadi seluruh hukum Taurat sudah batal karena sudah digenapi oleh Yesus. Silakan itu dulu. Oke, saudara, ya, jadi menarik. Jadi gini, Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah. Apapun narasi yang akan Anda sampaikan terkait ulasan Anda terkait kata skubalon ini. Sampah, tidak mungkin berlian, tidak mungkin permata, tidak mungkin sesuatu yang indah. Sampah itu selalu identik dengan sesuatu yang buruk. Dengan kata lain, Paulus sedang mengidentifikasi hukum Tuhan itu adalah hal yang buruk. Itu dulu. Berbeda dengan murid Yesus. Ketika Yesus ditanya, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Catat itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, harus kemudian menuruti segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Setelah kemudian mengajarkan segala ketetapan yang datang kepada Bani Israel berupa perintah Tuhan, kata muridnya, aku sudah melakukan itu. Kata Yesusnya, kalau sudah, maka berinfak, bersedekah, jual hartamu, berikan kepada si miskin. Itu fase yang kedua. Baru kemudian lolos menjadi pengikut. Setelah kamu lakukan itu semua, menjalankan hukum Taurat, membantu si miskin, barulah kau bisa menjadi pengikutku. Itu. Nah sekarang Kristen bagaimana mau menjadi pengikut Yesus anak Maria? Sedangkan hukum pertama, syarat pertama sudah dianggap sampah. Tidak bisa Kristen ini menjadi pengikut anak Maria, nggak bisa. Karena syarat untuk menjadi pengikut anak Maria yang pertama harus tekun dengan setia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Matius 19 nomor 17. Itu. Yang kedua, menjual harta. Nggak ada lagi orang Kristen pakai mobil. Semua naik apa ya? Pakai sandal jepit, itu pun yang bolong-bolong. Kamu harus menjual seluruh hartamu untuk kemudian bisa menjadi pengikutku. Karena kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa Kristen masuk ke situ, nggak bisa. Setelah itu terjadi, Kristen tak berharta, semua rumah gedungnya dijual, tanahnya dijual, menjadi gembel, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Nggak bisa. Jadi Kristen itu bang, bukan pengikut anak Maria.
tapi pengikut Kristus yang beda yang datang kepada Paulus. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, ya itu ajaran Paulus. Yesus hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Itu kunci mati tuh. Sekali lagi saya kasih hadiah juga kepada saudara. Yohanes 12 nomor 50. Dan aku Yesus tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhanku kepadaku. Tuh catat itu bang. Jadi Yesus menerima pengajaran dari Tuhannya. Hukumnya itu adalah hukum kekal. Hukumnya itu adalah untuk memberikan upah hidup yang kekal pada siapa yang menurutinya. Sedangkan Paulus yang Anda ikuti mengajarkan hukum Tuhan yang Yesus kukuhkan kepada murid-muridnya justru adalah sampah, tinja, kotoran. Bolehkah saya bertanya? Siapa yang kemudian datang kepada Paulus di tahun 50 di mana Yesus sudah tak ada di dunia? Silakan. Oke, ntar saya akan jawab itu ya. Tapi sebenarnya bukan di tahun 50 bang, itu kitab Kisah Para Rasul ditulis di tahun 60. Ditulisnya di tahun 60, peristiwanya sih di tahun 40-an ke bawah, setahu saya begitu ya. Nanti saya akan jawab itu ya. Tapi saya akan ke inti diskusinya, yaitu tentang hukum Taurat. Jadi saya akan menjawab itu dengan perumpamaan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Paulus bilang, kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Di sini kita harus bisa membedakan antara kata meniadakan, menggenapi, dengan membatalkan. Itu tiga kata yang berbeda. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan setelah digenapi, hukum Taurat itu menjadi batal. Sekarang saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Terus direktur itu menetapkan sebuah hukum atau peraturan. Direktur itu bilang begini kepada seluruh karyawannya. Jika kalian bekerja dengan baik dan benar, saya akan membangun, misalnya kita sebut saja koperasi untuk kesejahteraan karyawan. Tetapi pada kenyataannya semua karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Akhirnya semua karyawan dihukum oleh sang direktur. Mereka dihukum harus kerja lembur tanpa digaji sampai koperasi itu dibangun. Dan hukum itu tertulis di atas materai. Sehingga sang direktur tidak akan meniadakan hukum itu. Tetapi karena begitu besar kasih sang direktur kepada karyawannya, dia mengutus anaknya yang tunggal dan memberi segala kuasa untuk memimpin di perusahaan itu. Lalu sang anak, singkat cerita aja ya, saya singkat aja nih perumpamannya. Lalu sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi. Itu berarti sang anak bukan meniadakan hukum sang direktur, tetapi sang anak menggenapi hukum sang direktur karena koperasi itu dibangun. Dan setelah koperasi itu dibangun, seluruh kewajiban karyawan untuk kerja lembur itu sudah batal. Karena untuk apa sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi kalau karyawannya tetap kerja lembur untuk membangun koperasi? Sudah batal, karyawan sudah tidak wajib lagi melakukan kerja lembur. Jadi kerja lembur sudah tidak menyelamatkan. Itu perjanjian yang lama. Sekarang sang anak mengadakan perjanjian yang baru dengan para karyawannya. Kalau karyawannya harus mengasihi sama karyawan. Terus ada karyawan yang kerja lembur, dia tetap kerja lembur walaupun sudah tidak diwajibkan, tapi dia tidak mengasihi karyawannya. Lalu sang anak memanggil karyawan itu dan menghukumnya. Terus karyawan itu bilang begini, loh saya ini kerja lembur, kenapa saya dihukum? Hukum Taurat, maksud saya, ini perumpamannya, kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Maunya ini banyu, Yang dibangun perumahan ini. menyelamatkan adalah mengasihi sama karyawan. Itu perjanjian yang baru yang ditentukan oleh. Kenapa bang? Ya kan Paulus bilang kalau hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan.
Saya analogikan kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan sekarang adalah mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama karyawan. Karena kerja lembur itu sudah batal, karena kooperasi sudah dibangun, sudah digenapi semua oleh sang anak. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Silakan. Silakan. Oh, sorry, sorry. belakang ya? Iya, iya. Ternyata termute tadi ya. Oke. Jadi maaf, saya tidak sedang ingin berbicara dan tidak sedang selera untuk membahas koperasi. Jadi gini, ketika kita membahas tentang pertanyaan yang terkait dengan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan dalam hal agama, Yesus datang mengajar Bani Israel untuk menjalankan hukum Taurat. Dan Yesus tadi berdasarkan dalil mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Dan Yesus sendiri mengatakan dia melakukan apa yang diperintahkan. Aku mengatakan dan menyampaikan apa yang difirmankan kepadaku. Itu Yesus. Sedangkan di tahun 50 Paulus mulai menulis di Tesalonika. Kalau berbicara mengenai pengakuannya dia di Filipi, itu dituliskan tahun 60 sampai tahun 62. Nah, Anda mengatakan itu cerita yang dibangun kemudian oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Bung, Kisah Para Rasul itu kitab kedua. Kitab pertamanya adalah kitab Lukas. Kitab pertama aja ditulis di tahun berapa itu, teman-teman? Ada yang tahu? Lukas ini ditulis di tahun 62 Masehi. Saya ulang lagi. Buku pertamanya Lukas, tabibnya Paulus ini, itu ditulis tahun 62. Apalagi buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis setelah buku Lukas. Lukasnya ditulis di tahun 62, berarti Kisah Para Rasul ditulis di atas tahun 62. Paulus menuliskan suratnya nanti di Filipi pertama, ketika dia mengatakan kemudian di Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Itu terjadi penulisan di tahun 60 sampai 62. Nah, pertanyaan saya, Yesus di tahun 33 mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Coba, di tahun 33 Yesus yang berkata hukum Taurat itu adalah hukum kekal, hidup kekal, dan Yesus tidak berkata selain daripada apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Yesus terangkat ke langit. Di tahun 60 tiba-tiba Paulus mengajarkan kalau hukum Tuhan itu adalah tinja. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang datang kepada Paulus di tahun 62 itu? Ia mengajarkan Paulus di tahun 60 sampai 62, yang membimbing dia, yang mengkader dia, mengospek dia untuk menjadi wakilnya, yaitu Paulus. Itu siapa? Di tahun 60 sampai tahun 62, Paulus ada yang mendikte dia, ada yang menatar dia. P4 untuk mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa hukum Tuhan yang dituliskan kemudian tahun 1400 sebelum Masehi oleh Musa alaihissalam itu adalah kotoran, sampah, tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus mengaku dalam Galatia 1, Galatia 1 ini dituliskan kemudian oleh Paulus itu di tahun 55 sampai 57. Dia mengatakan bahwa ada Kristus datang kepadanya. Pertanyaan saya, Kristus yang mana yang datang kepadanya di tahun 55? Sedangkan Yesus sudah ada di langit. Yang mengajarkan kepada Paulus di tahun 55 sampai tahun 60, tetapi bernama Yesus. Ada datang kepadanya sosok bukan manusia, mengaku Yesus. Ini siapa ini, Bang? Sedangkan selama Yesus mengajar, dia tetaplah manusia.
Sampai dia menutupkan semua ajarannya, dia tetap manusia. Jadi yang datang yang bukan manusia tapi ngaku Yesus ini kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Hah? Tahun 55 ada yang bukan manusia mengaku Yesus. Ini siapa bang? Coba, silakan. Oke. Tadi saya menjawab dengan sebuah perumpamaan, maksudnya supaya mengerti ya. Saya kepada penonton dulu nih, sebentar aja kepada penonton supaya mengerti. Kalau saya tidak menggunakan perumpamaan tidak akan mengerti. Paulus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Penonton bingung. Tapi kalau saya menggunakan perumpamaan, setidaknya ada sebagian kecil yang mengerti. Semoga mengerti itu. Ada yang mengerti semoga. Walaupun sedikit. Saya harus pakai perumpamaan kalau nggak kesulitan. Yesus juga mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, sekarang saya akan menjawab siapa di kisah para rasul yang berjumpa dengan Paulus. Itu Yesus, Bang Juma. Jadi Bang Juma, saya tahu akan mengarah kepada Matius 24 tuh tentang Mesias palsu. Di sini Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi murid-murid Yesus tuh berkata nih kepada Yesus, saya baca gini ya, dari ayat 3. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab, jawabannya panjang di sini nih. Saya langsung ambil di ayat ke 23. Di saat nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya, di saat itu hampir kiamat, tanda kesudahan dunia. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi, sebelum Mesias, Yesus, maksudnya sebelum Yesus sang Mesias datang untuk kedua kalinya, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Saya izin akan menggunakan umat muslim ya. Sebelum Isa Al-Masih datang, menurut Islam nih, sebelum Isa Al-Masih datang, ditandai dengan datangnya Dajjal Al-Masih. Nah, kalau dalam Kristen, sebelum datangnya Yesus Kristus, atau Yesus Sang Mesias, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Ini tanda akhir zaman. Sedangkan yang berjumpa dengan Paulus itu adalah Yesus dalam wujud cahaya. Kenapa begitu? Saya akan gunakan logika berpikir nih. Mesias palsu nanti dia akan datang, dia akan mengajarkan kepada orang kalau Yesus itu bukan Mesias. Yang Mesias adalah aku. Mesias palsu akan ngomong begitu. Tetapi Yesus yang berjumpa dengan Paulus, dia memerintahkan Paulus, dia mengutus Paulus. Saya bilang mengutus, kalau mau minta ayatnya ntar saya bacakan. Yesus yang berjumpa dengan Paulus dalam wujud cahaya itu mengutus Paulus untuk memberitakan kepada orang kalau Yesus adalah Sang Mesias. Begitu logika berpikirnya. Mesias palsu akan bilang, Yesus bukan Mesias, aku yang Mesias. Mesias palsu akan bilang begitu. Tetapi Yesus yang bertemu dengan Paulus, mengutus Paulus untuk memberitakan kepada semua orang kalau Yesus adalah Mesias. Begitu cara berpikirnya, Bang. Silakan. Oke. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, dan malaikat pun mengatakan dalam kisah para rasul 1:11, bahwa kamu akan melihat Yesus datang sama seperti engkau melihat Yesus terangkat. Yesus datang menurut Yesus dalam rupa anak manusia. Manusia dong. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Coba, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia bukan manusia, Bang? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bukan datang sebagai manusia.
Yesus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Siapa Paulus ini? Penyesat berdasarkan dalil tersebut. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Nah, Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya, datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu betul itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukankah Yesus itu terangkat, Bang? Terangkat ke langit. Dan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kok bisa? Sedangkan yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus ketika dia datang, kata Yesus, maka aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau rupa anak manusia berarti manusia dong, Bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Bukankah Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena dia adalah Yesus palsu. Ayo, sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya akan datang dalam rupa cahaya? Yesus mengajarkan akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau ada yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia, jangan kamu percaya. Coba saya ingin menyederhanakan materi ini. Saudara, ketika murid-murid Yesus datang di Bukit Zaitun bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tolong Anda uraikan di sini. Apa tanda kedatangan Yesus dan apa tanda kemudian oknum yang bukan Yesus dan minta untuk jangan dipercaya? Silakan. Ya, itu kan tanda kedatangan kedua kalinya, Bang, yang seperti anak manusia lagi tuh. Kalau ini kan dia kan Yesus itu firman sang ilahi yang adalah sang ilahi yang bisa hadir di setiap tempat, di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Kan Yesus juga bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Itu tanda keilahian Yesus. Karena hanya sang ilahi yang bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Terus tadi abang bilang tentang Yesus melihat kejatuhan iblis seperti kilat yang memancar dari langit. Di ayat berapa itu, Bang? Saya lupa, Bang. Halo, Bang Juma. Lukas 10:18. Bang Juma. Lukas 10:18. Iya, abang benar, saya tahu, tapi saya Lukas 10:18. Saya lupa. Lukas Lukas 10. Oke, Bang. Lukas 10:18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, saat itu, sekali lagi saya katakan, saat itu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi kalau besoknya ada kilat, Bang, itu berarti mau turun hujan, bukan iblis mau jatuh. Bukan semua kilat itu iblis yang jatuh. Ya, Yesus menyatakan dirinya, menampakkan diri dalam wujud cahaya. Bukan berarti itu iblis, Bang. Saya harus menjawab gimana ya? Coba Bang yang lebih tajam, Bang, pertanyaannya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap bersama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus datang sebagai manusia. Sejak kapan dia bukan manusia, Bang? Di mana Yesus mengatakan dia akan berubah menjadi bukan manusia? Paulus mengatakan, yang datang kepadaku adalah Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Nah, coba
Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan kalau dia akan berubah menjadi bukan manusia. Silakan. Ya, ketika Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang lebih berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu kan tanda keilahian Yesus, Bang. Jadi misalnya di hari Minggu, di 1000 gereja, ada 1000, di 1000 tempat berarti ada orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Dan di situ Yesus hadir. Hanya Sang Ilahi yang berkuasa melakukan itu, Bang. Manusia nggak bisa. Tentang Yohanes 2 Yohanes maksud saya. Ini kan ditulis oleh Yohanes, Bang. Ini kan ditulis oleh Yohanes yang menulis Injil Yohanes tuh. Yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi sebab asal usulnya Yohanes menulis ini, di saat itu ada banyak ajaran, Bang, ajaran bidat, namanya ajaran gnostik, yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Mereka bilang kalau Yesus itu hanya bayang-bayang. Jadi Yesus itu bukan manusia lah. Mereka tidak percaya Yesus yang mempunyai kuasa sebegitu besar bisa mati. Mereka banyak orang yang tidak percaya itu bidat. Oleh karena itu Yohanes menulis ayat ini, Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penulis ini penulis yang sama dengan yang menulis Injil Yohanes, yang mengatakan firman itu adalah Sang Ilahi dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan seterusnya. Maksud ayat ini ditulis begitu, Bang. Ada ajaran gnostik yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Seperti itu. Silakan. Tuh ada kingdom tuh, coba kingdom. Perhatian, Bang, kingdom. Coba gini, Bang. Coba sekali-sekali sedikit untuk lebih dalam memahami isi Bible. Anda membawa Matius 18:20 tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apakah pada saat dia menuju ke Damsyik, Paulus itu sedang berkumpul dalam nama Yesus? Tidak. Dia sedang mencari pengikut Yesus untuk dibunuh. Kalau yang Anda maksud itu, murid-murid Yesus berkumpul mengingat guru mereka, ya gurunya hadir di situ dalam arti kata ajarannya, ingatannya sama seperti kami. Ketika kami kemudian menghadirkan Nabi Muhammad SAW, di situ Nabi Muhammad hadir. Bukan berarti dia turun dalam rupa cahaya. Sedangkan yang dialami Paulus ini berbeda. Tidak masuk ke dalam Matius 18:20 itu, saudara. Matius 18:20 itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia Tuhan. Begitu juga ketika saya pergi kemanapun anak-anakku hadir mengingat aku di mana mereka pergi, di situ aku ada. Di situ doa-doaku untuk mereka ada. Murid-murid Yesus didoakan oleh Yesus. Bukan berarti dia berkumpul Anda di gereja kemudian tiba-tiba bunyi di atas seng, "Tugebek, akulah Yesus." Bukan begitu. Sedangkan yang terjadi kepada Paulus itu sama seperti orang kedatangan setan. Kalau di daerah saya itu disebut popok parakang, ya, setan Sumiati kalau orang sini bilang. Tiba-tiba aja ada lengket di pohon, akulah Sumiati. Ya itu film Doti jadinya nanti tanggal 24. Bukan yang itu yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus itu adalah orang yang kedatangan cahaya. Nah, coba tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya kepada seseorang. Di mana? Coba data Anda tunjukkan kepada saya. Ada nggak data pengakuan Yesus kalau aku yang datang kepada kalian, aku datang dalam bentuk suara dan cahaya? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa anak manusia. Selain daripada itu, setan. Itu kata Yesus. Selain daripada itu ngaku aku itu setan, penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini pesan Yesus kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia.
Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Coba saudara, saya tanya kepada saudara, tahun 55 atau tahun di mana Lukas menulis kisah para rasul 9, kisah para rasul 5, di mana Paulus datang kemudian ke padang gurun Damsyik, bertemu dengan sosok mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percayai atau jangan percayai? Jawab. Jadi gini Suma, Anda ini mencomot banyak ayat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dijawablah. Silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Pendeta, Silakan. Membahas ini ayat punya silakan. Bro. Dijawab pertanyaannya Bang Gurunda, Bang Juma. Iya, silakan Anda jawab. Jelaskan kepada Membahas saya. Saya akan minta penjelasan. Ayat-ayat itu Iya. disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak Iya, silakan, mengeneralisir silakan. bahwa semua ayat itu sama. Iya, silakan Oke. Bang, silakan Anda jelaskan Tadi kan Bang, silakan. Anda Di kan mana? menyinggung Ingat ayat. saudara ya. Ingat Di pertanyaan mana saya, Yesus? jangan melebar dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, kata Yesus nih di tahun 33, kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, di tahun 55 Paulus mengaku bertemu Udah, Yesus. saya udah paham itu. Saya mau tanya Anda. Pertanyaan Apakah saya, ketik- pertanyaan Sebentar, saya saya sudah nih, paham. pertanyaan saya, Iya, saya udah paham kalau pertanyaanmu. ada orang mengaku, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, pertanyaan saya, apakah Yesus minta percaya atau jangan percaya? Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja, santai. Jangan dong di mute saya, ini kan lagi nyetir. Jadi supaya saya tuh jangan dong di mute, saya kan lagi nyetir supaya saya nggak fokus ke lihat ke mute apa enggak gitu. Nah, ayat yang Anda Iya, jangan di mute, singgung, kawan. Biar, silakan, kan silakan. Yesus berkata, jikalau ada orang yang datang dan mengaku bahwa akulah dia, akulah Mesias, jangan percaya. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku bahwa dia adalah Mesias? Apakah Tolong ada didalami pengakuan? lagi, Apakah ada sabar, pengakuan sabar. dari Paulus bahwa akulah Mesias? Sabar. Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata, aku melihat ada Mesias di sana, aku melihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengaku melihat bertemu dengan Mesias. Nah, Baik. Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya. Gitu, saudara. Oke. Jangan cuman emosi Jadi aja. di sini tapi Anda harus ilmu nggak membedakan. ada. Jadi Apa simpel itu? aja untuk kita membedakan, ya. Iya, Yesus sekarang katakan, pertanyaannya, ketika Iya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus. Oke, Ayo. baik. Yesus katakan Baik apa? bahwa dari buahnya lah engkau Percaya akan atau jangan ketahui. percaya? Enggak. Lihatlah Bukan buahnya. begitu. Yesus katakan, Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Iya. Pertanyaannya, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? tergantung. Iya. Ya. Jadi, Anda ini framing saja. 7 abad saya tidak pernah Anda ini tertawa. bernarasi liar. Ini kalau dan sok Anda keras, itu framing kalau sok saja. keras kayak begini, Oke. pasti ada ilmu. Saya ulang lagi. Pertanyaannya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau dalam bilik, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya. Saya bilang, saya Tergantung. ini jangan di-mute Tergantung. karena saya ini lagi nyetir. Di mana dalilnya Yesus mengatakan tergantung? Di mana? Oke, baik. Di mana Yesus saya siap. mengatakan tergantung? Saya siap meladeni Anda, ya. Ini pertemuan kita yang Ya, keempat silakan, kali. silakan. Yang pertama di depan 3.000 Dalilnya orang, mana? saya menantang kamu untuk Dalilnya diskusi tentang mengatakan konsep jangan kamu ketuhanan, percaya. kamu menolak. Kalau Yesus mengatakan tergantung, itu dalilnya di mana? Oke, baik. Jadi begini, kami diajarkan ya untuk menguji segala sesuatu. Dan Yesus katakan, ujilah. Bukan ente yang lihatlah saya pada tanya, buahnya. kawan. Saudaraku, bukan ente yang saya lihatlah tanya. pada buahnya. Saya Ini tanya Yesus. Yesus Saya yang tanya minta Anda. kepada muridnya agar percaya atau jangan percaya, bukan kepada ente. Ente siapa rupanya? Ya. Yang saya Anda tanya, ini kan hanya Yesus modalnya minta. comot ayat, tapi Anda Saudara, nggak paham konteksnya. Saudara, Yesus bicara kepada siapa waktu itu? Anda ini Anda hanya atau kepada comot muridnya? ayat, tapi Anda nggak paham konteksnya.
Dalam konteks apa Anda yang Yesus tidak paham, berbicara bukan saya yang tidak paham. kepada Anda yang siapa? tidak paham. Dalil itu Inilah Yesus berbicara ilmu. kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus bro, di situ bicara kepada siapa? bro, Saudara. bro. Dengarkan kalau saya lagi bicara, jangan kau potong. Nah, kau nggak Saya dengar jawab bertanya, pertanyaan. Yesus di situ Ya. berpesan kepada siapa? Oke, baik, saya siap ladeni Anda. Ya, tapi Udah? dengan cara kayak Oh, saya gini bisa Anda bicara? diam jadinya. Saya udah bisa Iya, bicara. di situ Yesus berpesan kepada siapa? Baik, dengarkan saya. Yesus mengingatkan Saya akan meladeni bahwa Anda. akan Turun datang aja dah. sebentar. Nggak jawab. Buang Dia waktu. mengingatkan kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berpesan mengingatkan kepada siapa? Kok ente yang merasa? Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya di abad pertama, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul? Terus, lanjut. Kamu selesaikan dulu. percaya atau Kamu jangan selesaikan percaya? dulu. Iya, kamu selesaikan dulu nanti Oke. baru saya, bagian saya. Oke. Saya tidak akan Yesus menyanggah didatangi Anda. muridnya Silakan di Bukit selesaikan. Zaitun. Oke, dengarkan tapi ya, pakai akalnya Bang ya. Yesus didatangi muridnya di abad pertama di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, ya Paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah bla 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 bla." Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda bla 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 itu, jangan kamu percaya. Nah, di tahun 55 diperkirakan sampai tahun 52, Paulus mengaku berdasarkan tulisan muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus mengaku bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Oke, baik. Supaya Anda paham peristiwa tersebut ketika Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di situ juga ada saksi hidup. Ketika Paulus sudah buta, lalu Yesus berkata kepada Ananias, ini ada saksi hidup. Ananias, Yesus menyuruh Ananias datang kepada Paulus untuk berdoa kepada dia. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, telah kudengar bahwa orang ini datang untuk membunuh. Subaidah, Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Tanya, Yang saya tanya saudaraku, Supaya nasihat Yesusnya kepada murid, percaya atau jangan percaya? Kok ente di situ ada saksi, di situ ada wartawan, di situ ada ini. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya nasihat bro. Yesus kepada muridnya, percaya Iya, atau saya jangan sudah percaya? paham maksudnya Anda. Anda ini sebenarnya kan mau framing Iya, kenapa saja. tidak jawab kalau Iya kan? paham? Kalau paham jawab. Saudaraku, Martinus Tandilinting Mingkondong diobela na kengke asu polok. Nah, dengarkan nasihat Gini ya. Yesus kepada muridnya, percaya nggak atau ada jangan guna percaya. saya sama sampah kayak Oh, memang betul, tidak ada guna. Ngapain Oh, ente iya. di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri. Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Markuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Merkince, ada semua lengkap semua di situ. Kau sebut pula semua namanya, lengkap. Ada 1,7 miliar lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab Banyuma tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah, inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim. Mau ditanggapi monggo. Andi sama
Oh, ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Hah, Mau ditanggapi nggak usah framing. apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia Bentar, tak berkuping. Suma. Kata Yesus kepada Suma, ya, kau muridnya, tanya. apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya. Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Silakan. Jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus. Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wala quwata illa billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Di mana Yesus mengajarkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Waktu perjalanan Paulus ke Damsyik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, di mana muridnya mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya? Kenapa orang ini? Bikin suaranya Banyuma. Satu komando ini Banyuma, satu grup sama mereka tadi ini. Jangan kalian main percuma. Itu dong. Enggak, saudaraku, ketika Yesus berkata, kau nggak bisa jawab. Ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik. Itu jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55 mengaku bertemu dengan Yesus, dia nggak dengarkan dia Banyuma ngomong, dia ngomong belagak budak, dia nggak turunin aja. Handi selebes. Kenapa aku Hacim. wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masolang. Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya, akui aja. Murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Itu aja korek. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus, kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan dia batitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh, keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan, tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran, kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang berkata
ketemu Bang Juma Akulah Bang ada di Handi. NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua. Jangan percaya karena Bang Juma stay di Makassar. Terus datang lagi si Berkele nih. Oh, kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Ya, itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qur'annya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qurannya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah, itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti-ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku atau mengaku bertemu aku, sebab kalau aku yang datang itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya diibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Saat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pasti ngaku. Saat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya. Tidak mungkin dia mengatakan, akulah Bari Prima. Atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Ya ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan, akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia, terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus.
Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Teman-teman. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itulah. Itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30. Bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15. Dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kubur ini, kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 50. Nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat semuanya itu interupsi adalah dong. anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Di situ sedangkan di Apa sini ada tanda saya. yang Kita diberikan? mau diskusi. Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi Anak eksekusi. manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ah, itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak. Iya. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datangnya Ada berapa di Mesias situ? palsu. Mesias palsu Ya. itu tunggu Ya. dulu Bang. Ya. Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya Bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu Tidak ada tanda mengutus palsu.